Mohon maaf Pak Haidar. Nah, Halo oke. Pak Haidar. PSTN itu kalau Halo Pak Haidar. halo, ya Pak. Ya, bentar nih sepertinya Pak Nur Rohman ada kesulitan untuk streaming ke YouTube-nya. Saya bantu saja dari sini untuk streaming ke YouTube-nya. Oh iya Pak. Nah, sebentar ya. Nanti dialog kembali, mau saya potong dulu sebentar. Oke oke. Saya kalau sudah ini saya lanjut apa saya tunggu Pak? Di pending dulu Pak, bentar. Saya konektifkan dulu ke OBS-nya biar nanti bisa streaming. Oke siap Pak. Siap. Break dulu Pak. Pak Iman dulu. Ini Ya, saya infokan lagi ya. oke oke. Ini Bentar ya. teman-temannya mana? Oh, enggak. PS error. Tapi udah tahu jadwalnya kan? Apa dimulai? Nanti coba kita diskusikan lagi terkait perkuliahan karena tadi juga mungkin pada nggak tahu ya. Mungkin yang bisa online bisa offline. Kalau offline ya bisa buka. Kalau online ya bisa buka Zoom. Linknya belum tak share ya. Belum tak share. Kelasnya apa? Oh ya. Ini aslinya lebih dari ini kan. Oke. Ya. Yang dari sini. Cuma datang semua. Sambil nunggu ya temennya ya. Ini tadi sudah mulai. Tapi nanti disiapkan. Ada trouble di Linknya baru line. bisa absen. Sebentar nunggu link YouTube-nya dulu. Ya. Soalnya tadi baru buka itu kan nggak ada persiapan. Nek kayak di Siliwangi kan ini udah ada, kamera udah ada, OBS udah ada. Nah ini belum disiapkan mungkin. Ini baru kemarin sebenarnya ya. Ini TV ini juga baru diganti. Delapan CAC. Ini sambil nunggu ya, yang belum pesat ya. Ini soalnya belum pas. Tadi sebenarnya sudah dibilang. Halo Pak Haidar. Iya Pak. Nah, mungkin direkam saja sama Pak Nur Rohman. Ini saya juga karena saya pakai komputer di sini kan passwordnya ada di laptop saya. Ini buka laptop. Oke. Nah, Pak Rohman di rekam aja ya, nanti diupload ya. Ya Pak, ini udah tak rekam mulai dari tadi. Oke ya udah. Oke, monggo dilanjut Pak Haidar. Oke, nanti tak edit gampang. Oke. Oke, ini berarti sudah bisa saya lanjutkan ya Pak? Iya Pak. Ya bisa Pak lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Aksinya nanti nggak apa-apa ya? Nunggu Saya ulangi upload lagi dulu. ya. Error semua Jadi ini. tadi ada sebelum kita masuk ke jaringan ini,
tadi ada perkembangan ICT ya. Tadi ada Information Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang pesat. Nah, dulu tadi sudah saya ceritakan ada banyak provider, ada yaitu providernya itu jaringan seluler, jadi ada jaringan PLN juga, bahkan jaringan toko online pun juga sudah banyak. Jadi dulu masih sedikit, tapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini sudah berkembang signifikan. Nah, jadi itu untuk perkembangan ICT-nya. Nah, yang kedua ada perkembangan dari jaringannya atau network flow-nya. Nah, ini yang pertama ada PSTN. PSTN itu kalau dalam istilah singkatannya Public Switch Telephone Network atau istilahnya telepon umum atau telepon yang masih menggunakan kabel. Nah, mungkin beberapa kantor atau mungkin beberapa rumah masih ada yang menggunakan PSTN. Nah, tapi sekarang sudah beralih ke seluler semua ya, pakai jaringan seluler semua. Nah, jadi dulu pakainya masih PSTN. Bahkan kantor-kantor sekarang juga masih pakai PSTN. Kalau mau hubungi, misalkan dari admin mau menghubungi atasan itu pakai jaringan PSTN. Terus ada PLMN, ada Public Land Mobile Network. Nah, ini yang kita gunakan saat ini. Yang kita gunakan saat ini itu berarti sudah ini generasi kelima. Nah, jadi dulu ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, bahkan yang sekarang kita gunakan sudah generasi yang keempat. Nah, ini mau muncul yang kelima, 5G. Nah, itu sebenarnya kalau generasi pertama saya ceritakan sedikit ya. Dulu mungkin kita hanya bisa untuk saling teleponan saja ya, tapi teleponnya itu belum pakai paket switch yang masih menggunakan circuit switch itu berarti masih pakai pulsa teleponnya. Kalau sekarang kan ada telepon pakai paket switch ya, pakai telepon via WA, terus Telegram itu sudah pakai paket switch. Kalau circuit switch itu berarti masih pakai pulsa, masih pakai kabel. Nah, keuntungannya kalau kita pakai pulsa itu tidak ada delay-nya. Kamu ngomong langsung terima. Berbeda kalau kamu pakai data, pakai switch, itu kadang ada delay. Ada delay dan kualitasnya itu menyesuaikan bandwidth-nya. Kalau bandwidth-nya kecil untuk yang kita pakai switch, itu ya nanti kita berkomunikasi juga nanti buruk. Makanya ketika kita menggunakan jaringan nanti semakin sebenarnya yang membedakan kan bandwidth-nya yang kita gunakan. Mau kamu pakai 4G mau pakai 5G, itu bandwidth yang kita gunakan nanti juga semakin besar dan kualitasnya juga semakin besar juga. Mungkin sekarang kita bisa conference atau mungkin video call mungkin masih yang kualitasnya medium. Nanti mungkin kalau 5G mungkin sudah HD semua, bukan Full HD. Nah, itu membedakan untuk perkembangan jaringan. Terus yang ketiga ada perkembangan data sama IP atau Internet Protocol. Data pun sekarang sudah meningkat ya. Yang awal mulanya nanti mungkin ya kalau misalkan ada foto yang asal mulanya kalau sekali jepret itu ukurannya 200 KB, sekarang ada foto paling ukurannya bisa sampai 5 atau 10 mega, ya kan? Nah, ukurannya semakin besar juga. Dan itu mengikuti perkembangan spesifikasi hardware yang kita gunakan. Kalau HP-mu semakin canggih, data yang kita gunakan juga akan semakin besar. Nah, itu jadi ada timbal balik. Tapi ya istilahnya kalau kita pengen kualitasnya ya untuk kecukupan ya istilahnya nggak perlu spesifikasi yang tinggi, tidak apa-apa. Ketika kita mau komunikasi cukup, yang penting kan kelihatan gambarnya. Mungkin istilahnya bisa gunakan dan tidak terputus atau mungkin bisa ngomongnya lancar sudah bagus untuk komunikasi. Oke, nah terus ada NGN.
NGN itu singkatannya Next Generation Network. Nah ini Next Generation Network itu berarti jaringan untuk generasi yang akan datang. Mungkin di Indonesia masih 4G, nanti akan ke 5G. Nah 5G nanti tetap nanti ada perkembangan lagi. Nah itu nanti tetap akan mempengaruhi dari kualitas dari jaringan komputer. Nah ini perkembangan jaringan. Oke. Nah ini kalau kita belah, nah ini akan rumit seperti ini. Jadi jaringan HP, jaringan komputer, jaringan ATM, transaksi keuangan, pembayaran itu akan jadi satu seperti itu. Nah, jadi ibarat kalau dulu kan Anda bayar PLN, bayar listrik, mungkin di PLN saja. Kalau sekarang Anda bisa bayar di Indomaret, bahkan lewat HP pun juga bisa, tanpa kita ketemu dengan teller. Jadi istilahnya semakin mudah kan. Cuma ada risikonya juga, untuk kebocoran data juga akan semakin riskan karena semua jaringan akan terhubung. Nah, makanya ketika sudah terjadi kebocoran data, wes langsung nyebar itu ibarat data tidak bisa terbendung lagi dan susah untuk. Makanya ketika ada berita viral atau mungkin ada istilahnya insiden, itu kira-kira langsung semua orang kan langsung tahu. Ya, tidak difilter dulu, kira-kira beritanya benar apa enggak, tak tahu langsung. Bahkan istilahnya itu bisa mencemarkan hoax. Nah itu yang terjadi kasus yang di Indonesia saat belum diatasi seperti itu. Nah itu kalau kita bahas jaringan, perkembangan jaringan seperti itu. Terus Pak Eden, bisa di zoom sedikit gambarnya biar agak kelihatan di sini. Oh iya Pak. Nah, matur nuwun. Ya. Oke, terus selanjutnya dari segi perkembangan dari networknya ini ada OSI layer ya. Nanti kita juga belajar OSI layer. Nah, nanti ada 7 layer. Kita harus hafal ya. Kalau misalkan ini nanti kalau dari anak perkuliahan harus hafal. Kira-kira nanti ada physical, data link, network, transport, ada session, application sama presentation. Jadi harus hafal. Nanti masing-masing layer itu fungsinya apa saja nanti harus kita ketahui di sini. Nah, khususnya nanti untuk jaringan komputer nanti kita akan bahas di layar 3 yang signifikan. Kenapa? Karena kita bahasnya ke network ya. Network itu berarti sekitar ada ke layer 3 sama transport. Jadi karena kita mainnya ke jaringan komunikasi, nanti ke signifikan yang pertama ke layar 3 sama layar 4. Nah, nanti di sini juga nanti kita akan belajar macam-macam internet working. Jadi ada internet, ada intranet. Bedanya apa? Internet sama intranet. Kurang tahu. Nah, internet kan berarti kita bisa menjelajah ya. Kita bisa mencari atau hubungan atau bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Tapi kalau intranet, ya kita hanya bisa berkomunikasi di dalam jaringan itu saja. Misalkan kamu bangun LAN di warnet ya, kamu bisa komunikasinya di warnet saja. Tapi kalau internet, berarti kita bisa berkomunikasi di jaringan yang tidak. Oke. Terus ada GSM. Nanti saya juga akan jelaskan sedikit GSM sama CDMA ya, karena nanti ada hubungannya juga sama jaringan komputer. Terus ada ISDN, ya, juga ada ISDN terkait gateway yang kita gunakan. Lalu teknologi saat ini tuh ISDN-nya kita pakai yang jenis apa? Terus ada perkembangan jaringan fiber optik. Nah ini sudah kita terapkan khususnya di jaringan ISP, Internet Service Provider. Ada Bisnet, ada IndiHome, nah itu ada Astinet, itu jadi banyak sekali. Bahkan ada jaringan yang menyediakan jaringan pengguna jasa
sendiri. Jadi dia buka ISP sendiri. Nah itu, jadi ketika kita membuka ISP sendiri, otomatis Anda harus menyediakan jaringan itu sendiri. Contoh kayak Indihome itu kan ketika kita mau masang internet, berarti kan harus masang jaringannya dulu kan, terutama jaringan backbone. Kalau misalkan nggak punya backbone-nya harus bangun sendiri. Kita pakai fiber optic dulu, kita download. Misalnya kan dijalankan ada galian fiber optic. Nah, ketika sudah punya jaringan yang baru nanti dipasangkan rumah-rumah. Ya, FTTH itu berarti fiber to the home, kita akan jelaskan di sini. Terus ada FTTB, fiber to the building, yang masuk ke dalam gedung. Nah, yang membedakan apa? Jelas bentuknya semakin besar kalau kita gunakan ya. Kalau untuk rumah biasanya kan standar ya kita gunakan, tapi untuk gedung otomatis jaringan yang digunakan juga beda. Nanti untuk bentuknya biasanya lebih besar daripada kalau kita menggunakan yang yang rumah PTH. Terus ini juga PLN juga pembayaran semuanya, transaksi pembayaran juga ya. Ada belanja di toko online, kayak Shopee, Tokopedia, ada Rekber ya. Nah, dulu kan ada Rekbernya ya. Sekarang juga sama ya, Rekber. Kalau misalkan kita kan nggak bayar langsung ya. Biasanya kan kita top up dulu, nah itu barangnya dikirim, baru kalau sudah sampai nanti uangnya akan dikasih ke penjual. Nah, juga strategi marketing juga. Nah, itu juga termasuk penerapan jaringan komputer yang kita gunakan saat ini. Terus apalagi ya? Oh ya, ada perkembangan device. Oke, nah ini seperti yang Anda ketahui, dulu device-nya besar-besar ya. Contoh kayak HP itu besar-besar ya. Yang masih juga ada Nokia, Sony Ericsson. Sekarang HP-nya sudah berbasis sistem operasi. Dulu itu HP cuma bisa untuk komunikasi saja. Tapi karena tuntutan pengguna, semakin ditambah fitur, contoh tambah fitur kamera, ya kan? Terus ditambah lagi fitur editing yang asal mulanya nggak ada, sekarang jadi ada, bisa buat ngedit video, bisa jadi buat ngedit gambar, jadi bisa buat ngedit tulisan. Sekarang HP itu hampir kayak komputer dan harganya juga semakin murah. Apalagi HP-HP yang ada di screen itu mungkin sekarang sudah nggak ada semua. Sudah ketinggalan zaman. Ini ada Motorola. Dan untuk kapasitas spesifikasinya juga sama. Dulu RAM 1 GB itu sudah mewah. Sekarang RAM 1 GB paling kalau kita buat install beberapa aplikasi langsung post-pro ya kan. Dan bahkan sekarang juga paling satu orang itu ada yang pegang lebih dari satu HP ya kan. Bukan bisa 2, 3 karena harganya akan semakin murah. Nah itu jadi karena kepuasan manusia, jadi istilahnya kalau manusia itu tidak akan puas, nanti akan berkembang terus, harganya juga akan semakin murah ke depan. Oke, ini untuk perkembangan device. Dan perkembangan manusia juga sama. Nah, ini manusia tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia ini tidak akan kunjung puas. Dari asal mulanya kita komunikasi menggunakan suara saja. Nah sekarang juga kita bisa tambahi buat mengirimkan data dan video. Nah, jadi ibarat sekarang itu kalau kita mau komunikasi itu lebih mudah. Kalau dulu kan kita cuma pengen tahu suaranya kan dulu pas waktu malam mingguan orang kalau teleponan kadang kalau kita baru kenal ya suaranya bagus sekali, tapi kalau ketemu ya nggak tahu faktanya. Nah itu. Tapi kalau sekarang kan kalau kita mau baru kenalan itu langsung video call, orang itu cantik banget.
Terus kira-kira ini biasanya kan kalau kita video call itu kan tergantung dari HP-nya, ya kan? Kalau HP-nya bagus ya nanti dari hasil gambarnya juga bagus juga. Nah, makanya tidak bisa ini ya bohong. Dan harganya juga akan semakin menurun. Ya. Nah ini jadi perkembangan dari manusia juga akan tingkat kepuasannya juga akan bertambah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Yang dari Kalau mau tanya silahkan nanti tak Belum. sampaikan atau mau ngomong sendiri. Kemalah ada nggak mau bertanya? Oke, jika belum saya lanjutkan ya untuk ini data. Oke, datanya. Halo Pak Idan. Gimana, Pak? Itu di chat ada beberapa pertanyaan Pak. Oh ya, Bisa dijawab dulu Pak ya. Oke, ini ada Chat Zoom ya. Sambil diskusi, sambil mungkin juga bisa diperkenalkan yang di Ungaran sama yang di Semarang Pak. yang Ungaran ada yang mau bertanya mungkin dari yang Semarang mungkin. Silakan kalau ada yang tanya atau nanti tanya enggak apa-apa, nanti kalau setelah sesi ini pemaparan selesai nanti ada sesi untuk pertanyaan. Dicatat misal Kita pelan-pelan saja ya supaya istilahnya kan baru pertemuan pertama. Semarang sepertinya belum ada Pak, masih saya cat malam-malam kucing. Stay catch. Oke, siap. Oke, yang Siliwangi gimana Pak? Aman? Mungkin bisa tanya atau via chat Zoom bisa. Iya Pak, aman Pak. Nanti kalau pas sesi pertanyaan di belakang nanti saya sampaikan nanti dengan. Oh, sesi belakang aja. Oke, siap. Oh ya. Kebetulan ada yang mau nanya Pak. Oh ya, gimana Bu? Pak, gimana cara melacak bocoran data di sebuah jaringan? Bagaimana cara Melacak kebocoran melacak HP? Bocoran data Pak. Kebocoran data. Oh ya, ini sedang rame nih, kemarin bejok itu ya. Bocoran data ya. Nah ini bisa ya cara juga kalau melacak itu mungkin itu sudah ada kasusnya, biasanya kepolisian itu sudah ada aplikasi atau mungkin sistem yang bisa melacak data. Jadi data itu sudah, jadi kayak HP itu ya, HP yang kita beli itu sebenarnya sudah ada rekam jejak. Kira-kira itu data ini akan muncul kemana saja. Makanya tapi tidak dipublikasikan secara umum. Kalau dipublikasikan secara umum, orang akan tahu datanya lewat sini. Cuma ada polisi itu sudah punya rekam jejaknya. Makanya kalau kita kehilangan atau kebocoran data, itu kalau nggak diproses kepolisian nggak bakal tahu kira-kira data itu akan bocor. Tapi untuk kepolisian itu sudah punya sistem yang sudah bisa melacak data. Tapi nggak bakal dipublikasikan ya, umum nggak bakal dipublikasikan. Bahkan untuk melacak GPS saja itu nggak dipublikasikan umum. Kalau dipublikasikan umum itu malah jadi akan tindak kejahatan. Khususnya apalagi sekarang kan banyak sekali penipuan ya. Penipuan itu tidak 1-2 orang saja, bahkan sekarang itu ada komplotan penipuan yang sengaja ada, bahkan dibuat bisnis saat ini, bahkan korbannya sudah banyak. Jadi biasanya itu mengatasnamakan pemenang hadiah atau mungkin dia memancing untuk memberikan identitas kita. Nah, itu jadi hati-hati ketika kita menggunakan sosial media atau mungkin kita menggunakan data, apalagi kita istilahnya terlalu, kalau kita mau mempublikasikan boleh ya, tapi kita hati-hati juga. Karena ini pengalaman dari saya sendiri ya, jadi saya sedikit sharing tentang waktu saya kuliah dulu. Jadi kuliah saya dulu, waktu saya di Bandung, itu di komputer kosan itu dipasang semacam kayak perekam jejak gitu, kayak istilahnya apa ya? Kayak istilahnya apa yang kita ketikkan di keyboard itu akan terekam di aplikasi. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan membuka e-banking atau membuka mobile banking di warna itu hati-hati, karena biasanya itu ada
alat rekam jejak keyboard. Jadi apa yang kita ketikkan itu akan rekam di situ. Nah itu sangat berbahaya ketika kita membuka. Bahkan sekarang ada beberapa website, terutama website apa namanya, kayak mobile banking itu kan ada yang menyediakan dia nggak pakai keyboard, tapi pakai klik ya. Jadi apa yang jadi kayak keyboard on screen gitu. Jadi kita ngeklik bukan ngetik. Nah itu keamanannya lebih bagus karena kita makainya klik bukan keyboard. Kalau keyboard itu masih ada rekamnya. Jadi apa yang kamu ketikkan itu akan terekam di sistem. Kalau misalkan ada pakai aplikasi nanti ada sendiri. Jadi hati-hati itu dari saya. Kalau untuk merekam tadi kebocoran data, solusinya kalau dilacak kita harus ke kantor polisi. Terus yang kedua adalah ini ya sharing. Hati-hati dalam sharing informasi ya. Nah, sharing informasi itu kadang boleh saja kita share ya. Tapi kalau share-nya berita itu cross check dulu beritanya benar apa tidak. Nah itu kadang orang itu ketika kita membuka, oh ini ada berita seperti ini, nah, kita nggak tahu beritanya itu benar apa tidak. Apalagi sekarang itu orang biasanya melihat dari sisi gelapnya. Orang melihat dari sisi gelapnya, tapi kalau kita lihat kita nggak tahu padahal kebaikannya banyak juga, tapi ketika muncul seperti itu langsung judge, oh orang ini seperti itu. Coba aja kamu kasus setiap hari aja, bukan sehari-hari. Ketika kita ketemu banyak orang, itu kalau ketika ada orang yang memberikan informasi negatif atau istilahnya bukan seseorang, itu harus difilter. Sekarang pun juga sama, berita pun juga sama. Yang benar, kebocoran data itu sekarang banyak ya, karena dari segi penggunaan gadget yang kurang. Nah itu pengalaman sekarang sudah banyak ya, bahkan kebocoran data itu sebenarnya sekarang jadi hal yang ramai. Bahkan hacker sekarang sudah banyak kan, sampai di video call itu emang benar itu untuk apa namanya, sebenarnya itu hacker ya jahat juga. Nah, jahatnya kan istilahnya ada hacker yang baik juga loh. Hacker yang baik itu kayak gini kan, ada yang hacker sama hacker ya, bedanya tahu nggak? Kalau hacker kan sebenarnya itu hacker itu baik. Kenapa baik? Biasanya yang hacker itu dia menjebol sistem keamanan, tapi dia ngasih tahu sama orang, Mas, website Anda saya hack. Nah itu bisa tujuannya buat apa? Supaya ditingkatkan lagi. Tapi kalau cracker selain menjebol, dia juga mengambil keuntungan. Keuntungan tuh aku ngambil username sama ID-nya mobile banking ini, terus nanti saya sedot apa namanya uang yang ada di rekening tersebut. Nah itu berarti merugikan. Nah jadi kalau hacker itu enggak, hacker punya ya kalau dari segi banyak yang menilai hacker itu istilahnya buruk ya, karena dia menjebol sistem. Ya emang tujuannya menjebol sistem karena emang tujuannya itu supaya sistemnya itu biar aman. Nah, seperti ditingkatkan lagi supaya tidak dihack lagi. Nah, Kominfo baru dihack sekali aja sudah bocor kan, baru seperti itu. Padahal tujuannya itu, dari saya ya, benar. Dia istilahnya membobol sistem sampai datanya itu sampai bocor. Ya, memang benar. Mungkin karena ada data yang mungkin benar, data yang bisa yang tidak yang perlu dibuka. Nah itu penting ya. Kalau misalkan ditutup terus ya orang nggak akan tahu. Jadi istilahnya, makanya kan hacker itu nggak bakal dia buka identitas itu. Pasti dia identitas, nggak bakal publikasi secara terang-terangan identitas mereka. Kalau dia misalkan dia istilahnya seperti itu ya berarti memang tujuannya dia apa mau. Jadi itu dari segi hacker sama cracker. Nah itu pengalaman saya juga sama, buat pengalaman juga. Terutama buatan itu hati-hati ketika buka M-banking. Karena pengalaman itu ada software perekam keyboard. Namanya apa saya lupa. Ada. Nah itu. Tapi sekarang rata-rata warga sudah jarang ya.
Tapi sekarang kita bukanya via HP semua ya. Jadi itu dari saya. Gimana Bu Sindu? Boleh menambahkan Pak Haidar ya? Oh ya, boleh Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya menjawab dulu dari teman-teman yang ada di live chat itu, yang ada di Zoom, dari Mas Ahmad Farhan. Pak mau bertanya, absensi tetap lewat zakat? Ya betul, jadi absensi nanti tetap lewat zakat. Kemudian untuk yang hibrid, ya khusus yang hari Selasa sama Rabu yang datang ke kampus itu nanti akan divalidasi oleh dosen lagi. Jadi yang datang akan ada tambahan tanda centangnya begitu. Review. Kemudian dari Mas Ahmad Farhan juga ini, sorry. Apa tadi ya? Raffi Khoiri izin bertanya Pak, untuk Zoom-nya apakah bisa ditonton kembali? Kalau Zoom nggak bisa ya, Zoom nggak bisa. Di Zoom ya sifatnya hanya untuk live sekali, tetapi masih difasilitasi di zakat. Jadi ini direkam tadi, dan direkam nama Pak Nur Rohman. Jadi kenapa tadi kami meminta untuk Pak Rohman merekam di OBS, di live streamingkan supaya yang barangkali ketinggalan masih bisa untuk memutar ulang video materi hari ini. Itu pertanyaan yang ada di chat. Kemudian tadi menambahi apa yang disampaikan sama Pak Haidar ya. Mungkin juga sambil berdiri supaya kelihatan di sini. Jadi kalau kita bicara mengenai jaringan itu kan berseliweran data. Seandainya mata kita itu kayak Superman gitu ya. Ini kita ini video lewat itu. Video, gambar. Makanya kan Google pernah punya project namanya Google Glass. Pernah mendengar ya? Jadi kacamata yang sekaligus bisa untuk medsos. Jadi mau ngerekam kamera nggak usah lagi pakai HP, tinggal kedipkan mata atau bilang aja. Ya, misalkan dia langsung ngerekam sendiri. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu kemudian ditarik oleh Google karena mengakibatkan banyak kecelakaan. Orang jadi nggak fokus kan, nyetir kalau ngerekam, misalkan sambil nonton YouTube di kacamatanya orang kayaknya pakai kacamata biasa dia nggak tahu, tapi di depan layarnya kayak ada layar itu melihat nonton langsung. Makanya ini masih dikembangkan lagi supaya fungsi AI-nya bertambah, sehingga bisa memberikan informasi kepada si pemakai, di depan ada jeglongan misalnya. Kan nggak lucu ya, pemain HP aja di jeglong jalan banyak kan, teman-teman itu ya, akan HP natap tali listrik cek, ya nyemplung lubang untuk pembuangan itu jalan. Apalagi nggak pakai megang, cukup pakai kacamata lewat kan nggak tahu, padahal dia asik mungkin nonton video, mungkin asik merekam dan sebagainya. Ya dari sisi keamanan akan banyak yang perlu diperhatikan lagi lah. Nah, berkaitan dengan tadi, karena data itu sekarang di tempat kita di udara ini berseliweran banyak data tadi, rasanya tidak mungkin orang tidak bisa menangkap gitu loh. Ya dengan teknologi yang sekarang ada itu kan orang bisa nangkap data itu dengan mudah. Nah, permasalahannya di mana orang itu bisa mudah nangkap tapi nggak bisa buka. Itu. Teman-teman pernah belajar pramuka dulu ya? Pernah belajar sandi ya? Nah, itu kan tadi itu berita. Tapi orang nggak tahu berita itu apa kalau dia nggak tahu kuncinya. Ya enggak? Wes bawa sebar apa pola ibaratnya gitu kan? Beritanya asalkan dia nggak tahu kuncinya nggak akan bisa baca. Nah, di komputer pun juga ada metode seperti itu, namanya enkripsi. Ya, enkripsi. Jadi data itu dirubah sedemikian rupa, kalaupun ketangkap orang nggak bisa baca, bingung isinya apa, mungkin kayak kotak-kotak garis-garis atau mungkin kayak Morse itu ya, titik, min, titik. Kalau dia nggak menguasai ilmu Morse nggak tahu. Atau mungkin sandi luput, malah ya sandi luput, sandi kota yang paham pramuka lah. Ya saya dikit-dikit paham, karena pun juga paling tidak SMP biasanya wajib pramuka loh. Ada mata pelajaran materi tentang persandian. Nah sama. Jadi kalau kita ingin data itu aman, ya silakan lempar ke internet, ya. Tetapi disandikan, tidak cuma sekedar password. Password gampang dibobol. Paling banyak orang itu biar nggak lupa, passwordnya paling apa? Tanggal lahir. Pasti ada yang sampai sekarang pun passwordnya tanggal lahir. Tanggal lahirmu, tanggal lahir pancare, ya atau siapa, itu paling gampang ditebak.
Ya enggak? Nomor HP misalkan, atau beberapa karakter itu hal-hal yang mudah ditebak oleh orang. Orang pertama kali kalau mau membobol itu pasti coba dicek tanggal lahirnya berapa. Nama ibunya siapa. Ya kan kalau Anda di bank pasti tanya ya, nama ibu kandung dan sebagainya. Itu hal-hal yang krusial yang kalau nanti orang mendapatkan akan dicoba di awal. Nah, maka tadi langkah selain di password dan sebagainya tentunya perlu juga dienkripsi, diubah supaya berita, informasi, gambar, foto apapun yang Anda simpan di internet, disimpan di jaringan, itu kalaupun orang bisa ngambil, dia akan kesulitan untuk membacanya. Nah, nanti ada mata kuliah namanya keamanan data, keamanan sistem. Di sana Anda akan juga belajar bagaimana menenkripsi data. Jadi kayak hurufnya di atas, tapi nanti kalau sudah kita masukkan ke software, kemudian kita tahu sandinya, orang baca ya ini aja. Gitu. Kalau orang biasa yang nggak tahu sandinya, yuk kalimatnya apa ya dia harus nata ulang sedemikian rupa. Ya kalaupun bisa waktu lama lah, nggak bisa 1 jam itu bisa merampungkan kasus yang dihadapi. Ya jadi itu enkripsi data. Kemudian juga tentunya tadi di depan Pak Aida juga menyampaikan ada router, ada firewall, ada gateway, itu seperti satpamnya. Jadi kalau orang mau masuk ke sebuah komplek, ada satpamnya kan ditanyain. KTP-nya mungkin tinggal dan sebagainya. Nah paling tidak alat-alat tadi, device-device tadi berfungsi untuk bagaimana supaya orang yang tidak sesuai dengan otoritasnya tidak bisa masuk dengan mudah. Nah, di mendeteksi siapa saja yang boleh masuk dan yang tidak. Oke, mungkin itu tambahan dari saya Pak Haidar. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Iman. Oke, mungkin itu saja mungkin yang akan saya berikan untuk hari ini. Nanti kita akan kita lanjutkan minggu depan dan mungkin Ada yang ditanyakan ya? jangan pulang dulu ya, saya Sampaikan. tak buat laporan. Mengenai jaringan komputer Dan tadi. itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih Pak Iman, terima kasih Pak Rahman yang ada di Rangi, sama Bu Cindy. Ya Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih. Nanti ditunggu link YouTube-nya Pak Roman ya. Jadi habis ini saya upload. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekamannya bisa di stop Pak Roman, bisa Siap, di-upload siap, kembali siap. ke YouTube.